Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Farid Afrizal di pembelajaran fisika. Fisika itu asik, fisika itu menyenangkan. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Setelah kita bahas tentang pengukuran, materi kita yang selanjutnya adalah untuk IPA fisika di fase E, biasanya di kelas 10 itu adalah pemanasan global. Jadi hari ini kita bahas tentang pemanasan global. Lebih spesifiknya lagi kita bahas tentang penyebab terjadinya pemanasan global. Oke, pelaksanaannya di SMA Negeri 1 Nanggung di tahun pelajaran 2022-2023. Lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke penyebabnya, kita akan bahas apa itu pemanasan global. Mungkin sudah ada banyak yang tahu ya tentang pemanasan global, tapi kita akan bahas lebih detail lagi seperti apa tentang pemanasan global. Nah, pemanasan global atau global warming dapat diartikan sebagai kondisi meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat konsentrasi gas efek rumah kaca yang terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya gas efek rumah kaca ini baik untuk bumi karena berfungsi untuk menghangatkan bumi. Tetapi akhir-akhir ini gasnya sudah terlalu banyak, seperti gas karbon, gas metananya sudah terlalu banyak, sehingga bumi tidak terlalu hangat, tetapi menjadi makin panas. Dan itu akan menyebabkan berbagai macam. Nah, kita akan bahas penyebabnya dulu ya. Untuk dampak pemanasan global kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Apa penyebab dari pemanasan global? Yang pertama, karena meningkatnya emisi gas rumah kaca. Nah, salah satunya yang pertama adalah adanya bahan bakar batu bara sebagai pembangkit listrik. Nah, di sini akan menghasilkan gas karbon yang menuju ke atmosfer dan menjadi emisi gas rumah kaca. Kemudian ada juga yang kedua adalah transportasi berbahan bakar fosil. Maka dari itu untuk ke depan harapannya tidak lagi bahan bakarnya mungkin fosil atau bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, yaitu mungkin berbahan matahari atau sel surya, sel panel, atau transportasi berbahan bakar listrik. Kemudian yang ketiga adalah industri-industri yang besar yang memungkinkan hasilnya menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kemudian kita bahas penyebab yang kedua, kenapa bisa terjadi pemanasan global. Yang kedua adalah pencemaran laut. Mengapa laut bisa menjadi penyebab pemanasan global? Karena sebenarnya fungsi laut itu bisa menyebabkan meredam panas dari matahari sehingga bumi ini tidak terlalu panas. Tetapi akhir-akhir ini sudah terjadi pencemaran laut sehingga fungsi untuk penyerapannya juga semakin berkurang. Salah satunya yang pertama adanya limbah industri itu yang dibuang ke laut. Kemudian yang kedua sampah-sampah yang dibuang muaranya ke laut. Nah, ini menyebabkan konsentrasi laut yang berubah sehingga penyerapan matahari juga menjadi berubah. Dan penyebab yang ketiga yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Jadi fungsi dari pohon adalah penyerapan emisi-emisi gas rumah kaca. Tetapi ketika penebangan dan pembakaran hutan, pohon-pohon berkurang, maka penyerapan emisi gas pun akan menjadi berkurang. Kemudian yang terakhir penyebab yang
keempat, yakni adanya pencairan atau mencairnya es di kutub, di mana fungsi dari es itu dapat memantulkan 60% cahaya matahari. Jadi ketika esnya sudah mulai mencair, artinya matahari tersebut lebih banyak diserap. Jadi tidak lagi dilepaskan. Jadi akan semakin panas bumi kita. Seperti itu. Kemudian mungkin kita bisa lihat ilustrasi dari proses terjadinya global warming. Jadi kita dapat melihat matahari akan menuju ke bumi. Yang pertama kita lihat ketika melewati awan, cahaya matahari mampu diserap oleh atmosfer dan menuju ke bumi. Kemudian di tempat yang lain ketika ada atmosfer yang berlebih, maka sebagian dari cahaya matahari ini akan dipantulkan keluar dari bumi. Kemudian ada juga yang langsung menuju ke bumi. Jadi ada berbagai macam cara matahari untuk masuk ke bumi melewati atmosfer ataupun langsung, ada juga yang dipantulkan. Nah, matahari ini, panas dari matahari itu akan tetap ada di bumi karena adanya efek rumah kaca ya yang ada di atmosfer di bumi kita, yang disebabkan oleh beberapa diantaranya mungkin pembakaran pohon, ya kan, pembalakan liar, kemudian adanya semprotan CFC, es, kemudian bahan bakar yang menggunakan gas fosil, kemudian adanya industri-industri yang tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan, hingga panas dari bumi, dari matahari kemudian dipantulkan lagi ke atmosfer, akan kembali lagi ke bumi sehingga bumi akan semakin panas. Mungkin sedikit itu penjelasan tentang penyebab terjadinya global warming dari saya. Mungkin saya cukupkan sekian. Banyak kekurangan itu semuanya dari saya. Mungkin jika ada ilmu yang bermanfaat itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap belajar, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.